Makan, 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 makan. Ih. Ya. Dikit, dikit. Wah, sip. Good job. Guys, ini gimana? Gimana aku tadi Brody guys ini guys? Brody! Tutorial di notis artis K-pop. Pertama, ngobrol langsung dan dengerin lagu bareng di listening party. Oh, tidak. Tolong. Makan. Hop. Sampai akhir juga ada Brody ya guys, jancuk. Aku taruh luar sih guys. Asu. Gatel loh guys. Gila Pak Bos cek full itu gak guys? Ya aku cari Brody guys, itu ngomong gak mau guys ya, itu udah gini guys, ibaratnya itu gini guys. Ya udah, mencari Brody atau mati, udah cuman itu doang pilihannya guys. Karena terlanjur setup dari awal udah mau ke Brody, goblok tuh salah guys ya, harusnya reset aja guys. Admin daftar sore checklist 1 ya, orangnya lagi live. Karena admin aku pegang sendiri ya. Karena udah masuk bracket, jadi aku harus ngedit bracket dulu guys ya. Sedangkan admin nggak ngerti cara edit bracket guys. Tapi aku juga tusuk mana matamu tadi nggak tusuk cok game sebelumnya. Apa mana 2 di band? Aku pengen aja ke band. Apa emang nggak boleh? Aku pengen aja ke band, emangnya apa? Perfect win. Nambah Master mau menem ele guys. Ini ele juga. Bus kamarnya nggak ada AC, ada om Nanda. Shirley ini siapa? Shirley siapa? Oh ini telat 2 jam.
Telat atau 2 jam. 2 jam udah telat Mas Rani ya nonton Mas. Hasil TM di share ke tele loh. Udah, kalian bisa baca chat-chat sebelumnya ya guys. Saya itu pertanyaan-pertanyaan semua dijawab by tele guys. Terus kalau kalian mau lihat apa namanya yang di Discord, kalian bisa cek di YouTube-nya si Erik guys. Si Erik waktu TM aku nge-live-in dia guys kemarin. Kalian bisa lihat. Wah, dia cuk FBN sakit banget cuk. Ini aku share, ini guys ya aku share grup WA di itu ya. 15.000 dari Safiera. Pesan main bak 180. Oke. Aku share grup WA di itu ya guys ya, di mana di Discord ya guys ya, di Discord. Buat kalian grup A, grup 1, grup 2 semua lengkap di sini ya, di Discord ya. Di Discord ya, di Discord. Grup 1A. Langsung masuk, langsung absen guys ya. Langsung masuk, langsung absen guys. Loh, grup A nih bisa, grup B nih gak bisa, jancuk aja nih. Recording in progress. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung kembali di weekly webinar yang diselenggarakan oleh PT Mitra Tax Konsultan. Seperti biasa, saya akan informasikan beberapa hal terkait dengan webinar kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join webinar, kita akan share nanti recording dari sesi ini di grup WhatsApp ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan undang ke grup WhatsApp tersebut. Kemudian di sesi akhir nanti akan ada foto bersama. Kemudian setelah itu akan kita umumkan pemenang kuis hari ini. Kemudian topik pada hari ini kita mengambil tema Service Catalog Management ya. Bapak Ibu yang bergerak di bidang IT, khususnya IT Service Management pasti familiar dengan Service Catalog. Nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dede, CEO dari Mitra Tax. Sesi ini akan berlangsung maksimal sampai jam 4 sore ya, jadi cukup singkat dan padat. Pastikan Bapak Ibu semuanya menyimak yang akan dipaparkan oleh Pak Dede sebentar lagi. Kurang lebih demikian ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dede untuk memulai sesinya. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang kesekian kalinya sudah tidak terhitung ya. Mungkin ke-9 atau ke-11 atau ke-12 sesi ya di weekly webinar kami, yang tidak hanya saya yang membawakan, tapi juga ada konsultan-konsultan Mitra Tax yang lainnya. Sesi kali ini adalah Service Catalog Management. Izin saya share screen sebentar. Oke, baik. Jadi saya sempat sampaikan di di beberapa campaign media sosial maupun di grup webinar maupun di status WA saya bahwa masih banyak perusahaan perusahaan yang IT-nya itu tidak lebih baik dari layanan warteg. Wah, itu statement yang luar biasa, ada yang DM ke saya juga sih. Kok bisa gitu ya, kita bedah saja nanti beberapa indikatornya ya, karena kan teknologi harusnya lebih bagus secara kekiniannya, modernisasinya gitu ya. Tapi kok tidak lebih bagus dari warteg, kenapa gitu kan? Ada yang protes juga sih. Skalanya kan lebih besar kalau IT di perusahaan. Oke, nanti kita bedah sedikit. Karena konteksnya sekarang adalah bicara mengenai service katalog, bukan teknologinya. Bapak Ibu sekalian, kita quick check aja bahwa bagian saya adalah IT Service Management ya, di mana ada banyak sekali proses yang akan kita bahas sampai dengan akhir tahun nanti, jadi jangan ketinggalan.
Dan tetap juga ada di grup webinar ya, gitu. Jadi jangan sampai keluar dari grup webinar Mitra Tech. Kalau keluar nanti tidak masuk lagi, tidak bisa masuk lagi. Eh, ada puluhan sesi yang akan kita lakukan, yang akan kami lakukan, bawakan dalam sesi weekly webinar ini sampai akhir tahun, termasuk mungkin di minggu berikutnya akan ada dari rekan saya, ya, tim kami yang lain, topiknya agak berbeda biar tidak ITSM terus. Tapi selama ini yang terkait ITSM, kita kurang lebih sudah membahas mengenai arsitektur manajemen. Di sana ada Information Security Management minggu kemarin tentang Security Operation Center, juga ada Organization Change Management, kita membahas mengenai ADKAR ya, ADKAR, kemudian Service Financial Management fokus ke charging atau IT chargeback, dan hari ini kita akan bahas mengenai Service Catalog Management. Kalau Bapak Ibu lihat sekalian dari semua practice atau proses lah ya di dalam IT Service Management, ini banyak sekali yang belum kita bahas dan akan kita jalani dari minggu ke minggu untuk memastikan bahwa kita punya comprehensive view terhadap apa itu IT Service Management. Karena kalau saya sendiri bilang ini adalah ERP-nya untuk IT, end-to-end, dari perencanaan, operation, bahkan evaluation dan audit, ini menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari IT Service Management. Bapak Ibu sekalian, karena saya mulai statement saya dengan banyak IT perusahaan yang tidak lebih bagus pelayanannya daripada warteg, kita quick check beberapa hal ya. Kenapa IT service failed gitu ya? Kenapa kok modern tapi tidak lebih baik dari yang manual gitu, dari layanan sebuah warung Tegal ya? Memang harus dinegasikan atau di-compare secara ekstrim ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, warung Tegal atau warung pada umumnya jelas apa yang dijual, apa yang diberikan, apa yang di-display untuk dibeli. Tapi IT kadang-kadang masih banyak perusahaan yang belum jelas. IT itu layanannya apa sih gitu. Seakan-akan IT itu bisa melakukan semua hal yang berbau teknologi gitu. Jadi IT itu bisa melakukan semua hal, yang tidak bisa adalah menghidupkan orang mati aja gitu. Membuat orang hidup meninggal bisa, tapi membuat orang meninggal hidup lagi itu sulit. Seakan-akan IT bisa menjual apapun, bisa melakukan apapun. Baru beli handphone baru, katakanlah iPhone seri terbaru, manajemen, misalkan direksi ya. Begitu tidak bisa pakai atau rusak, datang ke IT helpdesk. Tolong dong betulin, apa yang IT lakukan? Siap, gitu ya. Semuanya bisa dilakukan gitu. Ada terkait dengar-dengar dari tetangga sebelah ada ChatGPT, misalkan manajer tertentu yang manajer bisnis atau direksi datang ke IT, tolong dong kita bisa pakai nggak nih ChatGPT untuk internal misalkan gitu ya. Kok keren banget nih, ada AI-nya, ada machine learning dan sebagainya. IT pasti siap. Jadi seakan-akan semua bisa dilakukan IT. Beda dan warung Tegal kan. Mereka jelas apa yang dijual, ada di display. Kalau ada yang ke warung Tegal nanya pizza, pasti nggak ada. Maaf, kami tidak jualan itu kan. Tapi kalau IT selama berbau teknologi, IT selalu accept atau menerima dulu gitu. Oke Pak, akan kita explore. Bahkan kita tidak tahu juga apa sebetulnya user, maksud saya, tidak tahu IT sebuah perusahaan itu melayani apa saja. Gitu. Kemudian berikutnya adalah service hours-nya. Kita nggak bisa dong, misalnya, kecuali wartegnya 24/7 ya. Jam 12 malam ngetok-ngetok warteg yang udah tutup, sorry kita udah tutup, nggak bisa gitu. Tapi IT seakan-akan 24 jam, apalagi manajemen level atau top manajemen yang bertanya atau meminta, itu pasti IT-nya sibuk gitu, IT-nya melayaninya gitu. Mungkin ada yang menyanggah atau memberikan respon, iya Pak, kan IT 24/7 sudah tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Kenapa ada teknologi? Iya, tapi kan selalu tetap ada orang IT-nya yang menjalankan, mengoperasikan, mengecek, mengevaluasi dan sebagainya. Sebuah perusahaan pasti mempunyai sumber daya yang terbatas. Tidak hanya uang, bahkan teknologi, apalagi sumber daya manusia. Berikutnya adalah menunya transparan. Ya kalau warteg jelas ya, kita bisa kelihatan, bukan transparan karena ada di kaca yang bening ya, tapi jelas apa yang ada di sana itulah yang dijual gitu ya. Tapi IT tadi take everything sebagai layanannya atau bisa diusahakan gitu.
Padahal seperti tadi contohnya ada direksi bawa iPhone atau MacBook versi terbaru gitu ya, datang ke helpdesk, tolong betulin, IT mau aja menerima itu gitu. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ya Pak, masa ditolak sih, direksi minta betulin iPhone atau MacBook seri terbarunya. Iya, tapi apakah kita sebagai IT tidak berbahaya gitu menghandle sesuatu yang mungkin helpdesk saja atau support aja nggak pernah megang barang itu? Kita kan bisa explore solusi dan sebagainya. Iya, kalau solusi yang diterapkan nanti terhadap iPhone-nya tidak membuat data-data pentingnya terhapus. Jadi maksud saya adalah kalau kita mengidentifikasikan apa saja layanan yang diberikan oleh IT, apa saja support yang diberikan oleh IT, walaupun mungkin kayaknya akan jarang deh direksi atau orang yang minta perbaiki handphone mereka, iPhone mereka ke IT. Tapi kalau itu possible, put it on the menu gitu. Taruh di menu. Karena ketika kita taruh di menu, ketika taruh di etalase kita, maka kita sebagai orang IT harus menyiapkan skill-nya, knowledge-nya, bahkan resource khusus. Minimal kalau kita tidak mempunyai resource internal, ya kita berhubungan dengan vendor di belakang dong. Dengan tukang servis atau apapun ya, yang kita ikat dengan kontrak dan NDA misalkan. Karena IT mungkin di sebuah perusahaan terbatas orangnya, tidak bisa menghandle apapun gitu. Tapi ketika kita put on the menu, kita masukkan di katalog nantinya, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyiapkan semua resource yang kita butuhkan untuk membuat layanan tersebut bisa terdeliver dengan baik. Dan yang keempat adalah ekspektasinya jelas. Jelas itu dalam arti gini, mereka datang ke warteg mau makan pakai tempe orek ya gitu ya. Mau makan pakai telur asin, ya telur asin pasti bulat ya. Nggak mungkin saya minta telur asin dadar kan, nggak mungkin ya. Biasanya kan telur asinnya sudah jelas gitu ya, bulat satu-satu gitu ya, atau oval satu-satu gitu. Mereka ingin sop ya sop rasanya gitu. Mereka ingin nasi putih nasi putih. Kalau ke IT agak berbeda nih. Misalkan saya mau email dong, email tuh bisa apa saja dalamnya gitu. Bisa arrange meeting juga kah? Bisa set notifikasi juga dan sebagainya. Terus ERP itu bisa apa saja? Bisa menu apa saja di dalamnya, bisa transaksi apa saja dan sebagainya. Mungkin Anda sebagai orang IT atau orang yang megang layanan itu udah jelas Pak. Kita beli email tuh untuk apa saja kok dalamnya. Iya, tapi kejelasan itu ada di kita sebagai orang support. Oleh karena itu kita harus memastikan kejelasan itu kepada pengguna. Makanya kita bicara mengenai tuangkanlah layanan-layanan tersebut di dalam sebuah menu. Dalam konteks hari ini adalah sebuah katalog atau service katalog. Sehingga apa yang tadinya nggak jelas dilayani IT menjadi jelas, apa yang tadinya tidak jelas kapan saja bisa minta layanan IT, jam layanannya jadi menjadi lebih jelas, kemudian tidak transparan nih, apa saja yang boleh, mana yang tidak, supportnya ke siapa, teleponnya kemana, menjadi lebih transparan, dan yang terakhir ekspektasinya itu lebih bisa dipahami oleh customer. Misalkan ya kalau telepon ke service desk 15 menit diangkat, itu adalah komitmen kita. Misalkan kalau kita minta instalasi software, jelas berapa lama akan diinstal gitu. Jadi semuanya lebih clear kalau kita masukkan ke service katalog. Oleh karena itu, ketika perusahaan IT-nya belum punya IT service katalog, kecenderungannya udah jelas nih simptomnya. Pertama, jam kerjanya nggak jelas. Kedua adalah akan selalu merasa kurang orang. Turnover IT-nya tinggi karena ya menghandle apapun gitu kan. Dan yang terakhir adalah orang IT-nya biasanya tertekan ya. Karena seakan-akan harus melakukan semua hal dengan waktu yang belum jelas. Ini tuh kerjaan kita atau enggak sih gitu. Saya kasih ilustrasi contohnya manajer HRD gitu ya. Manajer HRD datang membawa notebooknya, tolong dong betulin gitu. Ke helpdesk nih ya, atau telepon ke helpdesk suruh datang untuk membetulkan laptop mereka. Berani nanya nggak? Pak, Bu, itu laptop siapa? Setelah dicek, ternyata itu adalah laptop anaknya yang sedang kuliah tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan skripsi karena rusak. Nah, jadi dalam konteks sebuah perusahaan, IT-nya itu harus punya layanan di mana layanannya tersebut jelas mencantumkan bahwa kami memberikan support terhadap device-device yang menjadi milik perusahaan.
Jadi kalau teridentifikasi kalau laptop itu milik anaknya orang HRD atau manajer HRD yang minta perbaiki, seharusnya itu out of scope kita. Sehingga tertata, rapi, dan ekspektasinya jelas apa yang dilayani, berapa lama, juga SLA-nya misalkan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kenapa saya sempat sampaikan bahwa Warteg lebih jelas gitu. Daripada beberapa perusahaan IT yang tidak punya, beberapa perusahaan yang IT-nya tidak punya service katalog. Kita lanjut sedikit ke apa namanya service excellent ya, yang kalau boleh dibilang layanan IT yang prima. Layanan IT yang prima itu seperti apa sih? Layanan IT yang prima itu atau excellence itu adalah ketika layanannya dilakukan secara konsisten dan mampu melebihi bahkan ekspektasi dari customer. Tidak hanya meet SLA, tapi melebihi. Dan bisa membantu bisnis untuk lebih sukses. Bapak Ibu sekalian, saya identifikasikan dan menjadi bagian bahasan dari sesi kali ini, yaitu untuk mencapai IT Service Excellence. Ada 3 kata nih. Layanan, jaminan, dan dukungan. Karena layanan saja yang kita tuangkan di dalam katalog itu tidak cukup. Harus ada jaminan atau waranti yang kita kenal kemudian nanti SLA. Kemudian harus ada dukungan dan support. Sudah ada layanan, sudah ada jaminan, tapi kalau patching server, patching operating system, patching antivirus, instalasi di data center itu sembarangan, maka SLA dipertaruhkan, akhirnya kualitas layanan juga tidak stabil gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 hal ini yang akan menjadi keyword kita, yaitu layanan, jaminan, dukungan. Kebetulan di bahasa Indonesia kan, jadi ujungnya an kan lebih enak gitu. Nah, kita pahami dulu apa itu layanan. By definisi dari IT Service Management atau ITIL versi yang terakhir atau keempat gitu ya, layanan ini ada sebuah mekanisme untuk menciptakan nilai gitu bersama dan memfasilitasi outcome yang diinginkan oleh user atau customer kita, unit-unit lainnya di dalam perusahaan itu tercapai tanpa harus mereka memikirkan saya infrastrukturnya gimana, nanti resikonya apa saya kalau bikin aplikasi dan sebagainya gitu, dan tanpa mereka harus bayar biaya tertentu. Nah, itu by definisi. Tapi singkatnya adalah user-user di unit lain tuh nggak perlu mikir gitu. Pokoknya mereka mau apa, IT yang nyiapin. Seperti itu. Itu adalah layanan. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah layanan, itu ada yang namanya utility. Utility itu adalah fungsionalitas dari layanannya. Jadi kalau ada email, ya bisa kirim email, bisa nerima email, bisa arrange meeting dan sebagainya. Itu contohnya. Di dalam layanan juga ada yang namanya waranti atau jaminan. Contohnya kalau kita beli handphone, ini fiturnya banyak nih. Kita bisa SMS, kita bisa WA, kita bisa browsing, kita bisa streaming, kita bisa telepon udah pasti gitu kan. Itu adalah utility-nya dari sebuah handphone. Tapi ketika kita gunakan, ternyata loh kok lambat banget dipakainya. Loh kok kapasitasnya cepat habis sehingga tidak bisa menyimpan file, akhirnya fail terus. Itu tidak memenuhi aspek warantinya. Sehingga layanan yang menciptakan value itu harus bisa memenuhi aspek fungsionalitas dan waranti. Kita akan bahas sebentar lagi. Saya akan contohkan Bapak Ibu sekalian ya. Kita contohkan aspek-aspek dari layanan yang paling atas, yaitu performance supported. Jadi sebuah layanan itu harus bisa mendukung peningkatan kinerja dan atau bisa remove constraint. Jadi kalau ada satu layanan atau Bapak Ibu sedang membuat service katalog, mengidentifikasikan layanan-layanan yang ada di perusahaan, layanan IT yang ada di perusahaan apa saja. Nah, parameternya adalah performance supported atau remove constraint. Karena ini ada OR, ya logical OR ya. Jadi kalau misalkan ini bisa mendukung layanan aja nih, mendukung kinerja menjadi lebih meningkat, mendukung kinerja bisnis atau unit bisnis menjadi lebih meningkat, tapi tidak meremove constraint nggak apa-apa. Ini kan OR ya. Jadi salah satu terpenuhi itu nggak masalah. Berarti bergunalah atau fit for purpose ya. Jadi sesuai dengan kegunaannya atau tujuan dari layanan ini ada gitu. Nah, tapi 4 aspek yang di bawah, mau layanannya itu mendukung dua-duanya, performance maupun meremove constraint, atau sebaliknya, tetap harus ada 4-4-nya. Karena itu jaminan. Kenapa? Kenapa jaminan harus ada 4-4-nya? Karena untuk memberikan value, atau layanan akan memberikan value saat 4 aspek ini, 4 aspek waranti ini, terjaga atau terjamin. Oleh karena itu disebut sebagai waranti.
Jadi kalau kita beli handphone baru dengan semua fiturnya, pada saat digunakan bisa. Pada saat mau nyimpan file juga bisa, gitu, tidak hang. Pada saat install, berat install aplikasi baru misalkan bisa, gitu ya. Kalau space-nya habis kan nggak bisa juga. Kemudian kalau bermasalah gimana? Memang tidak ada backup, tapi kan ada service center misalkan yang kita bisa telepon. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa misalkan garansi nih ganti baru atau apa. Salah satunya seperti itu. Security udah pasti ada enkripsi atau tidak, atau level tertentu yang dijanjikan oleh gadget tersebut gitu. Jadi untuk membuat layanan ini menghasilkan value, ada dua aspek yaitu utility dan warranty. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita coba cross check sedikit ya, mensimulasikan dengan email sebagai sebuah layanan. Pertama, secara utility atau fungsionalitas, katakanlah kita summary-kan ada 3 hal, bisa mengirimkan pesan, bisa setting atau book atau men-setup kalender untuk task kita, activity kita, dan bisa menyimpan file misalkan. Ada attachment kita simpan filenya. Kemudian menghilangkan batasan komunikasi yang tadinya kita harus datang ke cabang, harus visit, harus meeting dan sebagainya. Ternyata dengan adanya email kita bisa menghilangkan batasan itu. Kapanpun kita bisa email, bahkan 24/7. Kemudian availability-nya, nah sempat saya sampaikan, kalau kita set sebagai layanan yang bisa dipakai 24/7, kita juga set availability-nya. Dalam konteks ini misalkan 99,99%. Berarti hanya boleh 0,1% di dalam setahun dari durasi jam ya, itu boleh down atau boleh fail. Berarti kan cukup tinggi nih gitu ya, sangat tinggi malah gitu ya layanan email ini. Kemudian kapasitinya, katakanlah kita buat satu parameter capacity sebagai warranty yaitu 20 GB mailbox untuk setiap user. Kemudian continuity-nya apa? Kita janjikan bahwa datanya kita backup berapa lama sekali, itu dari RPO. Kemudian kalau email down maksimum berapa lama sudah up lagi, atau recovery point objektif dari mulai sistem down sampai dengan bisa dipakai lagi secara normal berapa lama itu ada RPO. Dan yang terakhir adalah mungkin aspek security-nya kita janjikan spam filtering gitu ya. Jadi minim spam atau zero spam dan sebagainya. Nah, utility dan warranty yang kita ilustrasikan dalam sebuah layanan email itu bisa menghasilkan value jika semua terpenuhi, dan bagian yang bawah yaitu aspek capacity, availability, continuity, dan security yang saya buletin ini itu menjadi komponen-komponen SLA. Jadi Bapak Ibu, kalau layanan yang kita punya, mungkin Bapak Ibu di perusahaan IT-nya sudah punya service katalog. Nah, kalau di dalam konteks ITSM sebagai best practice, di dalam SLA-nya tidak tercantum salah satu aja, maka layanan itu tidak bisa memberikan value. Atau dibalik, bagaimana cara membuat SLA? Apa saja yang harus kita taruh di dalam SLA ya, harus kita tuangkan dalam SLA. Yaitu 4 aspek itu. Ada aspek capacity, aspek availability, aspek continuity, dan aspek security-nya. Sehingga 4 aspek warranty ini menjadi konten utama dari sebuah SLA. Nah, tinggal parameternya kan beda-beda. Security untuk infrastruktur service dengan aplikasi kan berbeda. Antara email dengan video conference mungkin berbeda dan seterusnya. Jadi 4 aspek warranty ini bisa menjadi konten utama dari sebuah SLA. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa aja sih tipe dari service katalog, tipe dari service ini, dan apa yang disebut service katalog sebagai menunya IT? Kita bagi saja. Service katalog ini berdasarkan best practice itu ada 2, yaitu customer facing service. Nah, kadang-kadang kalau saya tanya ke teman-teman yang ada di customer kami atau ke peserta training ya secara umum, kalau saya tanya layanan IT perusahaan Anda apa? Data center. Layanan IT perusahaan Anda apa? Development aplikasi. Layanan IT perusahaan Anda apa? Hosting dan sebagainya. Nah, kita harus bedakan sekarang. Mana itu customer facing service, mana itu internal service. Karena Bapak Ibu, customer facing service itu adalah layanan yang langsung berhubungan dengan customer yang mereka minta dan mereka pahami. Artinya berhubungan dengan proses bisnis yang mereka lakukan setiap harinya. Tapi internal service adalah layanan-layanan IT yang mendukung customer facing service. Saya berikan ilustrasinya. Customer atau user kita di perusahaan, katakanlah orang finance atau orang GA atau orang HR, pernah nggak mereka minta data center? Mereka nggak pernah minta data center. Mereka nggak peduli data center gitu. Mereka
mereka mau servernya ditaruh di dapur, di ruang server saja, atau server room, atau data center tier 4, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan itu adalah layanan ERP mereka. Kalau orang HR mungkin Human Resource Management System misalkan. Kalau orang finance itu adalah accounting system. Kalau orang GA mungkin maintenance system. Itu yang mereka inginkan sebagai layanan. Jadi itu yang disebut sebagai customer facing service. Loh, kan nggak mungkin kan, misalkan kita hosting sebuah aplikasi yang diminta oleh unit bisnis itu tidak ada data centernya. Iya, data center sebuah layanan IT, tapi disebutnya sebagai internal service. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya LDAP itu kan layanan betul, tapi apakah user minta LDAP? User nggak pernah minta LDAP. Sehingga kalau kita bicara mengenai service katalog yang dimaksud sebagai menu layanan IT, itu adalah service katalog yang isinya adalah customer facing services. Nah, jadi katalog sendiri definisinya adalah dokumen atau database tempat layanan yang live ya. Jadi layanan yang sudah beroperasi atau layanan yang siap dioperasikan atau dideploy, kita bisa cantumkan di dalam menu atau service katalog. Jangan sampai gini, ada layanan yang masih baru kick off meeting project nih, masih di development, udah kita cantumkan ke dalam katalog, itu salah. Kenapa? Ya karena udah di katalog, si usernya atau customer-nya melihat. Akhirnya mereka mau, misalkan IT-nya diburu-buru. Kita tahu lah project IT mungkin hanya sedikit banget yang percis banget done sampai 100% itu sesuai dengan timeline. Kalau kita terlalu dini mencantumkan layanan IT yang sedang develop atau bahkan baru kick off, baru direncanakan di dalam service katalog, maka kita akan diburu-buru, akan ditagih oleh bisnis seperti itu. Jadi makanya service katalog ini adalah database atau dokumen yang isinya adalah live IT services atau yang akan dideploy, artinya sudah beres semua testingnya dan siap untuk beroperasi misalkan sebulan lagi, seminggu lagi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, tipenya ada dua, yaitu customer facing service dan internal service. Yang pertama kita identifikasikan adalah customer facing service. Jadi yang terlihat dan berhubungan dan dipahami oleh si customer. Isinya apa? Ya macam-macam pengkategorisasiannya atau pengklasifikasiannya ya. Seperti yang saya sampaikan di webinar sebelumnya, untuk mempermudah kita bagi saja ke dalam 3 kategori, yaitu professional services, kemudian application services, dan general infrastructure services. Jadi ini untuk memudahkan mengelompokkan mana saja sih layanan-layanan termasuk ke yang berhubungan dengan proses bisnis unit atau fungsi yang lain, ya application services. Semua layanan-layanan customer facing services yang berhubungan dengan infrastruktur seperti email, video conference, printing services, layanan untuk desktop, laptop, dan sebagainya, mungkin itu kita kategorikan ke dalam infrastruktur services. Dan yang terakhir, semua yang perlu fulfillment itu kita masukkan ke dalam professional services. Jadi request instalasi, request pembelian, request untuk development dan sebagainya, kita masukkan ke dalam professional services. Jadi memudahkan saja, ada 3 klasifikasi umum di dalam pengelompokan layanan, yaitu application services, infrastructure services, dan professional services. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah internal services atau supporting services ya, bisa disebut juga supporting services. Layanan-layanan IT yang tidak langsung diminta atau dipahami atau berhubungan langsung dengan si customer atau user kita, ada unit bisnis, unit fungsional yang ada di organisasi. Contohnya adalah facility dan data center. Seperti saya sampaikan, mereka tidak pernah tuh minta data center. Apalagi mereka paham tier 4, tier 2, tier 3 itu nggak paham mereka. Mereka nggak peduli. Mereka pedulinya adalah layanan ERP saya, layanan aplikasi yang saya minta, layanan email saya, tolong sesuai dengan SLA gitu kan. Kapasitasnya, availability-nya, continuity-nya, security-nya. Tapi kan kita nggak bisa cuma aplikasi mengambang itu diinstal di mana gitu. Pasti harus ada facility dan data center. Karena apa? Karena untuk memastikan semua aspek warranty itu bisa di-deliver dengan baik, kalau facility data center-nya, network, database, software, hardware, infrastruktur, dan lain-lainnya itu berjalan dengan baik. Nah ini yang disebut sebagai internal services. Pertanyaannya adalah, apakah internal services perlu dimasukkan di dalam service katalog? Itu tidak perlu. Kalau untuk internal IT, antara orang network dengan hardware, orang hardware dengan database, database dengan pengembangan, dan sebagainya, silakan. Kita buat internal service katalog. Tapi dalam konteks service katalog yang berhubungan dengan user customer kita langsung, itu tidak perlu dimasukkan internal services-nya. Itu anggap saja adalah dapur kita gitu. Tidak perlu kita expose ke mereka apa saja yang kita gunakan, apa saja yang kita implementasikan untuk mendukung layanan yang mereka minta.
Bapak Ibu sekalian, berikutnya bagaimana mendefinisikan service availability. Walaupun ada sesi khusus yang membahas mengenai service level dalam nanti sesi service level management, saya akan jelaskan sedikit karena paling sering nih gitu ya kita mendengar 969 gitu. 99,9999 gitu atau 99,99. Sebetulnya kalau misalkan sebuah email yang tadi ya contohnya adalah SLA availability-nya adalah 9,99, itu apa saja yang dihitung sih? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ilustrasikan email digunakan oleh pengguna, itu di bawahnya contoh saja ada Microsoft Exchange, ada servernya, ada operating systemnya, ada rack-nya, ada switch-nya, ada routernya, ada fiber optiknya sebagai sarana untuk mengkoneksikan semua perangkat itu. Katakanlah ada satelit transmitter, ada cloud dan sebagainya. Nah, jadi kalau komponen-komponen ini semua mendukung layanan email, maka kalau kita bicara mengenai availability atau uptime email, pasti tidak berdiri sendiri, akan berhubungan dengan semua komponen itu. Dan ada satu komponen yang sangat jelek performanya, misalkan rack servernya udah jadul gitu, atau switch-nya ini udah sering mati, maka itu mau tidak mau akan mempengaruhi SLA dari email secara keseluruhan. Jadi kita harus clear, jelas apa sebetulnya yang kita provide ke customer sebagai layanan customer facing service dan layanan internal IT atau layanan supporting apa saja. Kita petakan semua, kita gambarkan semua. Bapak Ibu mungkin akan ada yang menyampaikan, Bapak ini topologi network bukan? Ya, bisa jadi topologi network. Tapi apakah topologi network ini mengidentifikasikan secara lengkap, baik yang fisikal maupun logical? Belum tentu. Nah, di dalam ITSM kita kenal ini sebagai sebuah CMDB, Configuration Management Database. Bapak Ibu mungkin yang ikut webinar sebelumnya pada saat kita bicara mengenai IT Chargeback, CMDB juga merupakan sebuah proses penting yang harus diimplementasikan, yang harus dibangun sehingga kita bisa menghitung COGS atau harga dari sebuah layanan yang akan kita charge kepada unit lain, kepada customer. Untuk mengidentifikasikan cost unitnya apa. Ingat ya, ada cost unit untuk kita buat gabungkan, kita hitung sehingga bisa membentuk COGS atau harga pokok atau harga perolehan ya dari sebuah layanan. Yang nantinya kita akan tentukan juga chargeable itemnya apa ke customer. Nah, Bapak Ibu, di dalam ITSM kita kenal ada CMDB, yaitu Configuration Management Database. Sehingga ketika kita akan membuat layanan kita konsisten di delivery dengan kualitas yang melebihi ekspektasi, tapi Bapak Ibu di perusahaannya tidak punya CMDB, ini less likely terjadi. Jadi mungkin tidak akan bisa memberikan layanan yang optimal kepada customer kita atau user kita, baik fungsi atau unit lain maupun customer luar secara langsung. Karena apa? Karena seakan-akan layanan itu black box. Saya pernah ke beberapa perusahaan service provider juga, kalau saya tanya kenapa kok Anda bisa menghitung atau menjanjikan kepada customer Anda bahwa layanan Anda itu 99,999. Waktu itu kalau nggak salah 56 ya, 59 gitu ya. Jadi 9-nya ada 5 gitu. Mereka menyampaikan bahwa kita berdasarkan historical. Oh, historical, bagaimana Anda menghitung historicalnya? Berapa tahun? Anda punya CMDB, mereka nggak punya CMDB. Katanya pernah bangun CMDB tapi nggak tahu. Jadi mereka tidak tahu ini server ini ada di mana, masih hidup atau tidak karena data centernya besar. Nah, berarti kan itu lebih kepada marketing talk. Nah, menurut best practice, kalau ada customer yang menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa layanan kita adalah 99,9999, 69 atau 59 atau 49, ditanya aja, Bapak Ibu punya CMDB atau tidak? Kalau tidak punya, pasti itu marketing talk atau berdasarkan historical. Nah, yang namanya historical kan kita tidak pernah tahu ya. Umur dari perangkat itu akan mempengaruhi tingkat penurunan dari availability layanan itu sendiri gitu. Jadi CMDB merupakan komponen penting untuk menentukan SLA sebuah layanan. Nah, kita bicara mengenai waranti setelah layanan kita definisikan dan masukkan di dalam katalog. Bapak Ibu sekalian, aspek yang ketiga adalah support. Contohnya apa aspek ketiga yang disebut atau termasuk ke dalam support? Sebenarnya proses-proses atau praktis ITSM itu semua menjadi pendukung sebuah layanan bisa terdeliver dengan baik kepada customer kita. Tapi ada beberapa yang sangat
dekat sekali dengan layanan kita, dengan operasional layanan kita, tapi masih banyak yang melupakan. Salah satunya adalah CMDB tadi. Yang kedua adalah adanya request proses atau request fulfillment proses. Orang minta akses, bahkan orang lupa password, itu bagian dari request mereka untuk bisa dibantu penyelesaiannya. Lalu ada juga yang misalkan komplain karena tidak bisa menggunakan layanannya. Bermasalah ke laptopnya blue screen, intermittent atau apapun, itu bagian dari proses pengelolaan insiden. Nah, insiden-insiden ini kadang berulang kan ya. Itu bisa kita kelola sebagai problem management. Nah, IT atau support juga melakukan monitoring terhadap sistemnya. Dan begitu ada behavior yang aneh, bukan bagian dari normal behavior, tapi user juga belum teriak, misalkan belum meng-create tiket insiden, maka kita sebagai orang IT atau support meloggingnya sebagai problem ticket. Nah, ada perubahan di project atau ada permintaan change request untuk menambah modul, report, dan sebagainya, kan harus deploy ke data center atau ke production ya. Dalam konteks ini, ada change management untuk mengawal bahwa perubahan itu tidak membuat layanan yang sudah beroperasi itu menjadi failed atau berkurang tingkat layanannya. Itu proses yang kelima ya. Kemudian aset tracking. Nah, aset-aset di dalam data center juga kita harus tracking. Umur ekonomisnya, kemudian maintenance-nya dan sebagainya. Dan yang tadi pertama kita bahas merupakan bagian proses yang mendukung, yaitu CMDB. CMDB itu adalah jantungnya dari layanan. Dari mulai IT Service Management atau IT versi 2 sampai sekarang, CMDB merupakan jantungnya layanan. Kenapa? Karena tanpa CMDB, tanpa konfigurasi yang kita buat, kita monitor secara transparan, juga bertindak dengan cepat ketika ada masalah di dalam salah satu infrastrukturnya, maka akan berbahaya bagi kelangsungan layanan, akan berbahaya bagi kualitas layanan. Dan CMDB juga merupakan jam ya. Jam dalam konteks ini adalah, bayangkan Bapak Ibu ada di sebuah rumah, kemudian di kamar ada jam, di ruang tamu ada jam, di ruang keluarga ada jam, di ruang makan ada jam. Kalau kita melihat ke 4 jam yang berbeda, kemungkinan akan ada perbedaan. Entah kurang 1 detik, lebih 10 detik, lebih 1 menit, dan seterusnya. Maka CMDB ini akan menjadi single source of truth ya. Jadi sumber tunggal yang menyatakan bahwa ini loh semua komponen-komponen dan kondisi dari sebuah layanan dalam sebuah organisasi. Misalkan email, ya sudah, kita buat CMDB-nya, kita buat configuration management database, kita monitor semuanya, dan semua pihak, semua unit IT hanya memonitor satu CMDB. Jangan sampai orang aset memonitor Excel, orang network memonitor mungkin dari monitoring tools, orang database melihat database skema mereka, kemudian orang hardware melihat Visio karena topologinya ada di Visio, dan seterusnya. Itu kan berarti sebuah layanan dilihat dari perspektif yang berbeda dan datanya ada di tempat-tempat yang berbeda. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat layanan memberikan kualitas yang prima atau excellence, maka buatlah katalog, jadi jelas layanannya apa saja yang kita berikan, layanan yang tidak kita berikan jangan kita layani. Kalau mau dilayani karena demand-nya banyak, ya mulai pikirkan untuk development, setelah ready masukkan di katalog. Artinya kalau sudah masuk di katalog, kita sebagai orang IT akan mampu menghandle layanan itu. Termasuk kalau komplain kita mampu menyelesaikannya. Dan yang berikutnya adalah menentukan SLA, Service Level Agreement, berdasarkan 4 aspek tadi. Availability-nya gimana, kemudian capacity-nya bagaimana, continuity-nya bagaimana, dan security-nya bagaimana. Nah, dalam konteks menghitung service availability, salah satunya adalah memastikan bahwa setiap komponen ini tergambar dalam sebuah CMDB. Dan jangan lupa, proses-proses pendukungnya, yaitu proses dan praktis ITSM, dalam konteks ini yang kita bahas di dalam screen adalah proses untuk request, pelaporan insiden dan penyelesaian insiden, tracking problem yang terjadi dengan layanan dan infrastruktur kita, perubahan atau change management, monitoring melalui tools atau event management tool, sampai aset tracking dan CMDB menjadi bagian dari yang dari delivery sebuah layanan yang excellent ya dalam sebuah perusahaan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan sampaikan bagaimana dengan professional services, yaitu
layanan-layanan yang perlu action ya. Saya sebut kadang-kadang sebagai actionable service ya. Jadi service yang harus ada tindak lanjut atau fulfillment. Nah, kalau sebuah perusahaan IT-nya sudah mempunyai katalog, termasuk layanan-layanan yang masuk ke dalam professional services atau berupa request, maka ekspektasi customer itu bisa di-manage. Misalkan mereka jadi tahu kalau telepon ke helpdesk itu berapa menit akan diangkat. Mereka jadi tahu kalau minta install software itu berapa lama akan terinstall. Dan mereka tahu kalau ada keluhan mengenai harus reset password dan sebagainya, itu berapa lama bisa mereka terima beres gitu. Nah ini saya ada table. Tabel ini mengilustrasikan biasanya kalau kami mengimplementasikan tools ITSM khusus untuk membuat service katalog dan request management atau request fulfillment, ini berguna sekali. Kita buat simpel aja. Yang pertama contohnya saya akan membuat salah satu jenis request yaitu permintaan akun email. Siapa serving unitnya? Jadi layanan ini siapa yang memberikannya? Yaitu IT. Ada approval nggak untuk permintaan email account ini? Ada, misalkan dari requester manager dari atasannya. Kemudian siapa fulfillernya? Email admin, ya. Jadi administrator untuk email. Gitu. SLA-nya berapa? SLA-nya respon time-nya 5 menit, resolution-nya 2 jam. Terus di sini ada OLA. OLA itu adalah untuk mengukur pekerjaan yang dilakukan oleh email admin, Bapak Ibu sekalian. Jadi OLA ini adalah operational level agreement. Nah, mengenai perhitungan availability, OLA, SLA, underpinning kontrak, kita akan bahas di sesi service level management nanti ya. Kita tunggu aja. Waktunya akan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bahas sedikit perbedaan OLA dan SLA. SLA itu adalah komitmen yang kita berikan kepada customer langsung, kepada user, kepada unit fungsi lain. Sementara OLA adalah target internal kepada tim support. Dalam konteks permintaan email account adalah ke email administrator. Jadi jangan sampai SLA atau komitmen kita ke customer atau user itu kurang atau lebih sedikit atau lebih cepat dibandingkan dengan OLA ya, target ke email. Jadi harus ada spare lah. Contohnya di sini adalah kita minta nih, email administrator, setiap ada permintaan email baru, tolong maksimum 2 jam ya. Nah, komitmen kita ke usernya, ke unit manapun ya, ke manajer di unit manapun yang ada di organisasi, kita sampaikan misalkan respon time-nya 5 menit. Resolusinya 2 menit. Artinya penyelesaiannya 2 jam maksud saya. Penyelesaian 2 jam. Kalau dalam konteks ini kan 2 jam tambah 5 menit jadi 2,5 jam. Nah, kita coba yang lain. Software installation request, entah permintaan Microsoft Office, Microsoft Project, pasang software untuk desain atau apapun ya yang ada di perusahaan. Approval-nya ke siapa? Ke requester manager atau atasannya yang minta. Siapa lagi? IT manager, mungkin karena berhubungan dengan license yang akan digunakan ya. Fulfillernya siapa? Katakan saja misalkan desktop support. Nah, olahnya berapa? Olahnya 3 jam untuk tim desktop support, tapi SLA yang kita janjikan kepada customer atau user itu 5 menit respon, resolusinya 4 jam. Sekali lagi, olah jangan lebih besar dalam konteks ini, jangan melebihi dari SLA. Karena harus ada spare waktu atau minimal back to back atau sama. Begitupun kalau kita nanti melibatkan vendor. Vendor itu penyelesaiannya berapa harus menjadi bagian dari waktu yang kita janjikan kepada customer atau user kita. Contoh lain adalah laptop request ya, atau request laptop baru. Nah ini lebih banyak lagi misalkan yang approve. Ada requester manager, ada budget koordinator, ada IT manager. Di sini ada contoh saya simulasikan simpel saja, 1, 2, 3 itu adalah urutan approval. Kemudian siapa yang fulfill-nya? Yang fulfill-nya adalah IT procurement. Berapa lama olah atau target untuk IT procurement di internal kita, yaitu 3 hari kerja. Sementara komitmen kita kepada customer itu adalah 5 menit responnya, jadi begitu minta langsung kita respon within 5 minutes. Kemudian resolusinya berapa? Ya 4 hari kerja atau 32 jam ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan sebetulnya kalau kita bicara layanan, tidak hanya layanan IT, tapi kita bisa bantu juga dalam konteks digitalisasi proses atau layanan perusahaan, yaitu layanan HR. Contohnya onboarding service. Ada karyawan baru masuk. Nah, harusnya begitu manajer dari karyawan baru tersebut meminta proses onboarding, itu bisa melibatkan banyak unit. Dalam konteks ini serving unitnya mungkin HR.
yang menjadi bagian dari rekrutmen ya karyawan baru. Approval-nya siapa? Cukup HR manager contohnya. Nah, di sini ada yang fulfill. Siapa? Orang HR. Mungkin orang HR mengurus BPJS-nya, mengurus asuransi. Kemudian ada GA. GA itu yang ngurus kubikelnya, tempatnya yang berhubungan dengan physical workspace ya. Kemudian ada orang IT network yang akan narik kabelnya nanti untuk dia bisa kerja. Kemudian ada desktop support. Desktop support itu yang memasangkan semua aplikasi dan akses yang dibutuhkan untuk orang itu kerja di laptop atau desktop. Nah, di sini ada urutan juga. Mungkin orang HR dan GA bisa bekerja paralel. Tapi orang GA, IT network, dan desktop support itu harus kerja serial. Misalkan gini, kubikelnya dulu disiapin oleh orang GA, setelah orang GA selesai, baru berikutnya orang IT network yang kerja narik kabel. Nanti baru desktop support datang untuk menginstal sampai dengan orang itu bisa bekerja. Nah, masing-masing unit ini kita harus punya SLA yang disebut OLA, yaitu 2 jam, 4 jam, 2 jam, 2 jam. Sementara yang kita komit kepada para managers nih di unit fungsional yang lainnya, kita anggap saja responnya sama dengan request lainnya, itu 5 menit. Ini biasanya menjadi respon dari helpdesk ya, respon time dari helpdesk. Kemudian resolusinya 2 hari kerja misalkan. Nah, kalau kita gabungkan OLA ini tidak melebihi dari 2 hari kerja dan 5 menitnya SLA. Contoh lain misalkan kita buat HR request untuk employment recruitment. Nah, ini karena melibatkan proses yang cukup panjang, rekrutmen dari mulai diminta sampai selesai, katakanlah 12 hari kerja. Untuk olahnya, bagi HR recruitment dan SLA yang kita janjikan kepada unit atau fungsi lain dalam organisasi adalah 5 menit response time dan 14 hari kerja resolution time. Juga misalkan contoh GA ya, Bapak Ibu mungkin ada permintaan setup kubikel baru atau relokasi atau apapun. Kadang-kadang di customer kami juga bantu mereka mengidentifikasikan sampai permintaan pembersihan AC secara rutin, atau kalau AC bocor, permintaan office boy dan sebagainya. Nah, kalau kita konteksnya adalah transformasi digital, kan harus dimulai dengan digitalisasi dulu. Apa-apa yang masih manual kita harus bisa masukkan ke dalam sistem dan kita ukur bagaimana setiap unit itu saling melayani satu dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah setup kubikel baru yang dilakukan oleh GA, approval-nya adalah requester manager, kemudian approval kedua adalah GA manager. Nah, mungkin di sini akan melibatkan vendor, GA dan vendor. Karena vendor mungkin harus bawa skat-skat kubikelnya, contoh saja Bapak Ibu sekalian seperti itu. GA dikasih waktu 2 jam, sementara vendor 1 hari kerja. Nah, kita jelas ya, kalau memang setiap tim yang terlibat di dalam penyelesaian sebuah masalah, atau fulfillment sebuah request gitu, dengan jelas ada olahnya masing-masing, kita tidak salah-salahan di ujung. Misalkan GA-nya sudah kerja 1,5 jam langsung ke vendor kok dilempar. Nah, vendornya ini yang lama. Jadi kita bisa tahu yang gagal itu, yang bermasalah itu siapa? Bukan GA, tapi vendor. Nah, tapi jangan khawatir, di sisi customer tetap akan melihat nih GA-nya bermasalah nih. Kok setiap permintaan setup kubikel baru itu lama banget. Ya nggak apa-apa, memang dari sisi user yang serving unitnya ini selalu salah gitu. Kan kita tidak bisa juga di depan user, ya Pak Bu, ini vendor ini yang selalu lama, ya nggak boleh seperti itu lagi. Tapi bagi GS sendiri, informasi ini bisa dijadikan bahan sebagai evaluasi dari vendor. Berarti next mencari vendor untuk setup kubikel itu harus betul-betul yang memang mampu mendeliver sesuai SLA. Nah, jangan lupa SLA-nya nanti harus dicantumkan di dalam kontrak. Itu yang disebut sebagai underpinning kontrak. Jadi ada 3 jenis SLA yang dikenal dalam ITSM. Pertama adalah operational level agreement, yang ini gitu ya, merupakan target internal kita. Yang kedua adalah SLA yang dijanjikan kepada user atau customer. Yang ketiga adalah underpinning kontrak, yaitu SLA untuk para vendor. Kenapa ada disebut underpinning kontrak? Karena itu tertuang dalam dokumen legal yang bisa digunakan untuk tuntut menuntut lah gitu kalau misalkan tidak terpenuhi, atau minimal ada reward and punishment dan seterusnya. Jadi ini contoh bagaimana kita mendefinisikan request dan SLA. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mengimplementasikannya? Ada aplikasi, ada mungkin permintaan produk, aset dan sebagainya. Ada tadi request ya, ada yang minta email account, software installation dan sebagainya, sampai dengan mungkin request-request yang berhubungan dengan unit lain yang melakukan, misalkan HR, GA, marketing, sales, dan sebagainya. Nah, enaknya kalau kita sudah membuat katalog-katalog, termasuk IT katalog dan katalog unit lain, juga jelas ukurannya, SLA-nya, kita bisa saling mengukur kinerja masing-masing. Dalam konteks organisasi, kita tidak salah-salahan lagi. Semuanya berdasarkan fakta. Dan akhirnya, budaya kerja atau
dalam mengeksekusi layanan ini tidak hanya manual lagi, pakai formulir, lewat email, di follow up, kelupaan, keselip, dan sebagainya. Kalau volumenya sedikit mungkin nggak masalah. Tapi kalau volumenya banyak sekali, ini akan masalah kalau kita masih melakukan secara manual. Nah, saya akan mengilustrasikan saja sebagaimana webinar sebelumnya ya. Kalau ada proses yang berhubungan atau kami ada produknya, nanti kami simulasikan supaya Bapak Ibu mendapat gambaran ini gimana sih cara mengimplementasikannya dalam sebuah sistem atau didigitalkan. Saya akan minta tim saya karena khawatir lagging nih di laptop saya minta untuk share screen ya. Silakan Mas Agas, nanti yang navigasi saya aja. Maksudnya yang menyampaikan apa yang harus diklik saya aja, biar nanti satu irama. Silakan. Nah, baik Bapak Ibu, di screen ini adalah sebuah katalog. Katalognya tidak hanya IT sebetulnya, tapi yang kami konfigur kebanyakan adalah layanan IT. Nah, di bawah itu kami bagi saja, ini walaupun pembagiannya bisa beda-beda ya Bu, tapi Pak, jadi di IT umumnya, di katalog-katalog di aplikasi apapun lah termasuk di aplikasi kami tentunya, yaitu ada produk katalog itu untuk apa? Untuk permintaan-permintaan produk. Misalkan saya minta komputer, saya minta laptop, bahkan gini, kadang-kadang ada untuk bagian R&D itu spek desktopnya, spek laptop dan desktopnya itu sendiri lebih tinggi. Tapi untuk user biasa, staff itu berbeda lagi. Untuk manajer level ke atas, misalkan itu berbeda juga. Nah, kita bisa masukkan di sini sebagai katalog produk. Jadi begitu. Dan bisa lebih dari satu mintanya. Misalkan saya minta mouse, minta laptop, sekaligus minta headphone misalkan ya. Seperti itu. Jadi mirip-mirip shopping cart lah gitu. Seperti itu. Ini adalah produk. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi itu adalah non-actionable tadi ya, seperti email, seperti ERP, Steam atau apapun. Ini produk yang tidak perlu ada fulfillment karena sudah disiapkan untuk ready untuk digunakan. Tapi kenapa muncul di katalog? Supaya customer tahu, supaya user tahu status dari produknya ini seperti apa. Contohnya adalah di sini ada, ini sebut saja aplikasi ya Bu ya, Pak. Ada Indis, ada Steam, ada Wave, ada billing dan sebagainya. User tahu produk ini normal atau berjalan normal, atau produk ini sedang maintenance, atau produk ini sedang down. Kita coba masuk ke salah satunya. Nah, misalkan Steam ya. Nah, Steam ini, oh ternyata saat ini apa namanya statusnya kan normal ya. Nah, kita juga harus bisa tahu status selama misalkan berapa hari terakhir. Tuh, misalkan pernah 1 Juli normal, 2 Juli normal, 4 Juli normal, tanggal 5 Juli maintenance dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau memang ini mau di-show ke user supaya mereka tahu, oh pantesan tanggal 5 Juli sedang maintenance, saya nggak bisa menggunakan. Bahkan sebetulnya usernya atau customernya itu bisa subscribe. Dia menggunakan ini, saya subscribe deh. Kenapa subscribe? Saya harus mendapatkan notifikasi ketika status layanannya berubah. Misalkan dari normal menjadi down atau menjadi maintenance. Jadi tidak perlu lagi ada orang helpdesk yang mengirimkan email, klik gitu kan, Bapak Ibu sedang maintenance gitu. Karena apa? Karena mungkin gini, katakanlah di satu perusahaan ada 500 orang, hanya 20 yang menggunakan aplikasi. Kemudian kita blast ke semuanya. Itu kan sia-sia gitu ya. Tapi kita hanya blast ke orang-orang yang subscribe saja, sehingga hanya 20 itu yang mendapatkan notifikasi ketika ada perubahan dari layanan. Nah, kita masuk ke information coba. Information sebelah kiri. Nah, itu di tab information itu kita jelas juga bahwa oh, availability targetnya itu 99% dan sekarang 99,8%. Masih available gitu ya. Masih mencapai maksud saya targetnya. Ini contohnya adalah layanan yang berhubungan dengan maintenance. Nah, kita akan coba nanti ya. Nah, kita masih punya cukup banyak waktu. Bagaimana kalau layanan ini berubah misalkan dari normal tiba-tiba down atau maintenance? Silahkan mungkin masuk ke bagian CMDB. Nah, ini CMDB Bapak Ibu, di show graph-nya sekali lagi. Nah, ini CMDB. Jadi seperti saya sampaikan, untuk kita bisa deliver layanan excellent, kita harus punya gambaran Steam yang tadi dilihat oleh customer itu sebagai sebuah layanan dengan status normal, dan SLA-nya berapa, OLA-nya berapa, itu harus kita punya gambaran arsitektur secara lengkap dari sebuah layanan Steam ini. Jadi konfigurasinya jelas. Oke, back. Nah,
Bagaimana layanan ini bisa disebut sebagai normal, bisa disebut sebagai sedang maintenance dan sebagainya. Karena ini bukan monitoring tools, kita ada satu status di sini, availability status. Nah, availability ini bisa di-trigger secara manual atau nanti di-trigger dari monitoring tools. Jadi kalau ada monitoring tools yang hit bahwa oke, sistemnya down atau bahkan sedang maintenance atau ada degradation of service, maka ini bisa men-set otomatis value ini menjadi down misalkan contohnya. Dan di bawah itu ada namanya SLA. Nah, di dalam SIM akan dihitung. Kalau misalkan SLA-nya, kalau misalkan sistemnya down, dia akan hitung downtime-nya berapa. Kalau up, dia stop. Kalau down, jalan lagi SLA-nya. Jadi kita bisa hitung SLA, selain dari monitoring tools ya, di SIM juga bisa dihitung SLA-nya berapa sih, sehingga tadi availability targetnya tercapai atau tidak bisa kelihatan. Nah, katakanlah ini sistemnya berubah dari normal jadi down. Seperti itu. Kita buat down ya, Bapak Ibu. Katakanlah ini diinjek oleh monitoring tools atau sistem itu, atau mungkin oleh helpdesk ketika tahu bahwa klik, oke. Oh ini ada sistem down, dia akan set down supaya semua orang yang subscribe tadi ternotify. Coba balik lagi ke usernya, harusnya begitu refresh di katalog ya. Oh di sini, oke, silakan. Nah ini dapat notifikasi, misalkan sistem down, gitu. Ya apapun nanti kata-katanya bisa di-customize. Ini ada notifikasi bahwa oh ternyata sistemnya down. Bahkan di depannya di katalognya, karena kita berharap bahwa apa namanya customer ini tahu gitu ya bahwa layanan ini sangat proaktif untuk memberitahukan, di dalam katalognya juga di-set sebagai layanan yang down. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini bagian dari aspek penting untuk bisa mengkomunikasikan layanan kepada customer kita ya, melalui aplikasi. Dalam hal ini adalah Esteem Service Catalog. Kemudian juga ada request ya. Tadi yang perlu fulfillment ya, request fulfillment. Nah, ini contohnya ada satu request ya. Satu request silakan dieksekut saja, ada orang minta apa misalkan minta hardware misalkan, seperti itu. Maka ini akan masuk ke permintaan request, jalan aja langsung. Nah, jadi request ini nanti sudah disetting atau kita bisa setting untuk bisa otomatis dilemparkan ke yang apa namanya, yang fulfill, atau ada proses approval dulu sesuai dengan tabel yang saya show tadi Bapak Ibu, yang kita walkthrough bersama. Juga kita hitung SLA-nya. Jadi begitu kita submit, ini kita bisa routing sesuai dengan konfigurasi kita, seperti itu. Nah, jadi ini contoh aja. Kita submit request-nya gitu. Dan kita bisa tracking request-nya, coba masuk ke request. Jadi di sini bisa tracking request-nya sedang dalam proses pending approval atau tahapannya kemana saja dan sebagainya sesuai dengan statusnya nanti. Jadi ekspektasi user dengan tim support ini sama melalui screen ini. Jadi seperti warteg tadi ya. Gitu. Jadi kita tahu, Pak saya mau pesan nasi, tempe, orek dan sebagainya. Kasih pelayannya langsung ngisi dong. Pakai nasi gitu ya, pakai order, kita tahu prosesnya sedang di mana. Jangan sampai nanti kita order tapi kita nggak tahu nih saya sedang dilayani atau tidak sih, seperti itu. Ini contohnya untuk request ya. Nah kita contoh yang produk ya, produk. Nah bahkan siklus untuk permintaan produk karena melibatkan pihak ketiga misalkan vendor, kita bisa ukur sampai requestnya, purchase order maksud saya. Nah ini contohnya kita searching, ini filter produk, misalkan kita cari keyboard ya. Saya akan minta keyboard deh gitu. Nah, kita tinggal cek, bahkan di sini ada availability-nya. Availability for request misalkan. Quantity apa namanya? Available-nya di inventory kalau kita handle inventory berapa, quantity-nya ada berapa yang kita minta, atau add to cart kalau kita minta lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu item, misalkan kita execute saja, kita minta request keyboard ya. Nah, di sini file, misalkan kalau Bapak Ibu ada file request yang harus ditandatangan, ini contoh saja ya. Oke, quick aja. Kemudian kita request gitu. Nah, nanti di sisi support, harusnya memang ini terintegrasi dan inventory system dengan proses procurement ya, walaupun tidak dalam satu sistem, tapi yang kami simulasikan ini dalam satu sistem. Nah, misalkan ada request tadi, request keyboard ya. Request keyboard. Nah, si request fulfiller ini akan melihat oh itemnya keyboard ya diminta, nanti kita akan lihat kita tuh mau berikan keyboard ini dari stok kita atau dari apa namanya
vendor melalui purchase order. Silakan di execute. Nah, ini approval dulu ya. Tadi sesuai dengan mekanisme approvalnya. Silakan. Ini contoh approvalnya saja. Langsung saja, Agas. Ini contohnya mekanisme approval-nya. Kemudian nah ini request item yang diminta. Misalkan ke orang procurement atau siapa gitu ya. Kita bisa pilih di sini, kita pick up, oke. Lanjut. Pick up. Pick up dulu. Kemudian kita bisa milih sebetulnya kita mau penuhi, kita bisa penuhi item ini dari mana? Bisa agak cepat nggak? Nah, kita bisa penuhi dari mana? Sourcing-nya, ada sourcing-nya di sana. Sourcing-nya di sini kita mau purchase atau dari stock room gitu. Kalau dari stock room, ini available-nya di stock room mana gitu. Kalau misalkan kita ada inventory. Nah, kalau dari stock room biasanya nanti kita ikutin dengan pengurangan inventory gitu ya. Begitu diberikan nanti inventory otomatis berkurang. Kalau purchase, misalkan purchase order, klik ya. Dilanjut aja, agak cepat aja, guys. Oke. Misalkan di sini desain ya ke apa namanya fulfillernya siapa, kita akan purchase nih gitu ya barangnya. Kita masuk ke modul procurement. Ini contoh saja, ada modul procurement. Jadi ada purchase order, kita buat PO baru gitu kan. Kategorinya ya ini purchase order ya. Belum tentu semua perusahaan tidak punya mekanisme purchase order. Kita bisa pilih vendornya dari mana gitu ya. Kita pilih budget code. Nah, di sini budget code misalkan teman-teman mungkin sudah ada tracking budget sendiri tapi kalau belum ada kita bisa ambil nih dari mana? Dari OPEX atau dari CAPEX tergantung nanti peruntukannya seperti apa. Termasuk di sini kalau kita mau diambil misalkan diambil itemnya apa yang mau dibeli gitu ya, diproses saja. Berarti kan purchase order ini dari mulai permintaan barangnya sampai dengan dikirimkan PO ke vendor ini akan berjalan sesuai dengan workflow yang kita definisikan. Termasuk nanti proses receiving dan menjadi aset. Jadi Bapak Ibu itu adalah proses yang utuh ya, yang melibatkan beberapa modul di dalam Esteem atau proses-proses ITSM untuk fulfill produk yang diminta oleh user sebagai bagian dari katalog. Sehingga ketika kita mengimplementasikan service katalog management, tidak putus di dalam membuat layanan yang dituangkan di dalam buku. Mungkin hanya untuk keperluan audit, untuk keperluan ISO 20.000 itu kan minta service katalog ya. Atau kalau ditanya service katalog pada saat assessment COVID, kita buat ini katalognya, tidak hanya itu. Tapi betul-betul layanan yang mengalir dari depan, baik itu layanan aplikasi dengan semua monitoring statusnya, layanan infrastruktur untuk permintaan akun dan sebagainya, sampai layanan professional services berupa request-request, baik itu request produk maupun request fulfillment. Sehingga apa? Sehingga IT itu betul-betul bekerja sesuai dengan SOP yang sudah kita tuangkan di dalam sistem. Termasuk alur approval-nya, termasuk kalau harus menyambung ke area procurement-nya, ya kita sampai dengan rilis PO, termasuk nanti kalau vendor itu bawa barang yang kita order ke orang gudang, misalkan IT ada gudang atau orang yang menerima barang dari vendor, itu melakukan good receipt atau receiving, dan akhirnya tercatat sebagai aset atau inventory, di mana nanti ada proses handover dari aset inventory-nya ini ke PIC yang minta di awal. Bisa jadi permintaannya cuma satu atau per item. Atau mungkin permintaan barang yang sifatnya project based, misalkan 1000 item. Maka di good receipt juga kan harus kita lakukan receipt secara parsial, misalkan dari 1000 yang kita order baru 50 yang datang batch pertama, kemudian 800 batch kedua, dan sisanya batch ketiga. Nah, semua itu kan harus tercatat dalam sistem, jangan sampai IT sebagai orang teknologi, orang yang mampu membantu bisnis melakukan digitalisasi atau mendigitalkan proses manual, nah IT sendiri masih berjalan secara manual.
Gitu. Nah, best practice menyampaikan bahwa ini proses-proses ini saling berhubungan loh. Praktis-praktis ini saling berhubungan. Dan untuk membuat lebih efektif dan efisien, tuangkanlah di dalam sebuah aplikasi. Terserah aplikasinya mau bangun sendiri, mau pakai open source, atau pakai aplikasi jadi seperti Steam yang kita tinggal konfigur. Semua itu kan untuk membuat proses fulfillment, proses delivery layanan menjadi lebih baik sesuai dengan SLA, bahkan melebihi ekspektasi dari customer atau user, sehingga tercapailah apa yang disebut sebagai service excellence. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh tim kami tadi sambil saya jelaskan, mengeksekut beberapa modul dari mulai request sampai dengan barangnya masuk sebagai inventory consumable. Kalau di dalam aset nanti di bagian aset manajemen, saya akan jelaskan perbedaan aset, kategori aset, atau klasifikasi aset, atau kelas aset yang umumnya diimplementasikan di IT, yaitu aset-aset yang termasuk ke dalam hardware, software aset, dan consumable item. Misalkan consumable item seperti keyboard ya, mouse, dan sebagainya. Kadang-kadang IT harus men-tracking itu. Hardware aset jelas, server, laptop, dan sebagainya. Software aset lisensi, misalkan contohnya bagian license ya. Nah, coba apa namanya masuk ke bawah ke aset, nah ke bawah ke setting. Nah, bahkan ada aset movement. Jadi aset movement. Nah, aset ini pernah dipindahkan dari gudang mana ke mana, dari orang mana ke mana, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas mengenai aset manajemen di sesi khusus, yaitu terkait dengan IT asset management. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran saja bagaimana katalog ini kita eksekusi melalui proses yang terdigitalisasi, tidak lagi manual, tapi melalui sebuah rangkaian workflow yang dihandle oleh sistem. Nah, sehingga tidak hanya sebuah kertas yang menjadi katalog atau cuma daftar layanan saja yang ada di portal. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang ingin disampaikan sore ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan boleh stop screen, Mas Agas. Oke. Silakan jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, atau ada yang bertanya di chat, Pak Haji, bisa dibacakan mungkin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau disampaikan melalui chat. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Ada yang bertanya Pak Haji? Tadi di chat ada tambah satu notifikasi. Oh, yaitu notifikasi untuk Bapak Ibu, silakan mengisi absensi ya. Oke. Oke, saya pikir sudah jelas ya kalau seperti itu. Penjelasan mengenai service katalog diikuti dengan demo bagaimana kita menjalankannya supaya tidak jadi sebuah katalog atau menu IT dalam kertas, sehingga IT bisa menjadi center of excellence ya untuk mendeliver layanan tidak hanya bagi IT sendiri tapi juga bagi bisnis dan unit lain. Dan bahkan IT bisa membuatkan katalog-katalog unit lain karena sebenarnya mekanismenya sama, terutama untuk request fulfillment, sehingga kita bisa saling mengukur layanan masing-masing unit. Baik, itu saja. Terima kasih materinya, dan dilanjutkan dengan Pak Haji untuk agenda berikutnya. Baik, terima kasih Pak Dede untuk paparannya sore ini. Kalau gitu berarti sudah selesai ya urutan webinar kita siang ini. Kita lanjut dengan foto bersama. Silakan Bapak Ibu, mohon bisa open cam. Silakan Mbak Nanda untuk dipandu. Mbak Nanda, silakan. Belum kedengeran. Ya, halo. Ya, izin tek 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama 1, 2, 3.
Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan Pak Haji. Terima kasih Mananda. Nah, sekarang kita ke pengumuman pemenang kuis hari ini. Ya, Bapak Ibu yang baru join, kita informasikan kuis ini kita buka setiap hari Rabu ya, di jam 10 pagi sebelum webinar dan berakhir di jam 2. Nah, untuk pemenang siang ini, coba kita cek dulu kandidatnya dan apakah join di webinar kali ini. Kita cek dulu ya. Baik, panitia sudah memutuskan. Jadi untuk kuis hari ini pemenangnya adalah Bapak Budianto dari Bahana Sekuritas. Oke. Selamat Pak Budianto. Hadiahnya voucher berapa juta ya, Mbak Nanda? Eish. Nanti akan disampaikan atau dihubungi oleh panitia ya, Pak Budianto. Terima kasih Vouchernya semuanya berapa Bapak Pak Ibu. Haji? Mbak Nanda, vouchernya berapa? Vouchernya 150.000 ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia Pak Budianto. Dengan demikian saya tutup sesi webinar kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.